W1830 tujuan Labuan Bajo, ND. Dipersilakan naik ke pesawat udara. Labuan Bajo adalah titik temu antara bukit yang terjal dan iklim pesisir yang dinamis. Di sini, arsitektur bukan sekedar bangunan, melainkan cara manusia bertahan hidup di tengah alam. Sejak lama, arsitektur vernakular telah memberi kita pelajaran lewat rumah panggung dan material alam. Leluhur kita bernegosiasi dengan kontur tanpa merusaknya, menciptakan ruang yang bernapas mengikuti arah angin. Kini wajah kota berubah, modernitas hadir membawa material baru dan tuntutan fungsi yang lebih cepat. Namun, tantangan terbesarnya tetap sama. Bagaimana inovasi ruang modern tidak kehilangan akarnya? Bagaimana beton dan kaca tetap bisa bersikap ramah pada alam yang kian rapuh? Melalui KKL ini, kami menilik kembali transformasi budaya, mencari titik temu di mana kearifan masa lalu bertemu dengan inovasi masa depan. Sebuah upaya untuk memastikan bahwa setiap ruang yang terbangun tetap berdiri dalam bingkai arsitektur berkelanjutan. Sebab pada akhirnya, arsitektur terbaik tidak pernah melawan alam, namun ia tumbuh bersama alam. Kampung Todo, jantung budaya Manggarai. Nama Todo bermakna tumbuh, sebuah simbol pandangan hidup kelompok masyarakat yang terus berkembang. Kampung Todo dipimpin oleh keturunan Minangkabau. Kawasan ini dulunya bernama Nucalale, sebelum akhirnya berganti menjadi Manggarai, yang berarti jangkar yang dibawa ombak. Di sini berdiri Mbaruniang dengan 9 tiang penyangga. Di pusatnya berdiri kokoh Siri Bongkok, tiang induk yang melambangkan pemimpin. Tiang ini suci, tidak boleh diukir, harus tetap bersih, dan hanya orang bersih yang boleh bersandar di sana. Seluruh strukturnya unik, dibangun tanpa paku, melainkan menggunakan sistem ikat yang kuat. Atap kerucut yang tinggi dari serat menau dan aren bukan sekedar estetika. Bentuknya yang menyerupai sarang laba-laba dirancang agar suara hujan tidak terdengar bising dan suhu ruangan tetap hangat saat musim dingin. Tanpa jendela, rumah ini tetap bernapas melalui pori-pori icuk yang menciptakan sirkulasi udara alami yang sempurna. Setiap tiang induk diambil melalui ritual, yaitu dengan menyanyikan lagu Roko Molos Poco, sebuah nyanyian untuk menghormati kayu yang dianggap sebagai gadis dari gunung. Untuk rahasia kekuatannya berasal dari asap yang berada di dapur tengah yang naik ke atas, mengawetkan ijuk hingga mampu bertahan berabad-abad. Semakin berlumut, justru atap ini akan semakin kuat. Tiang ini, yang tengah ini dengan yang lurus ke atas. Yang lurus ke atas namanya ngandruk, yang ini namanya bongkok, yang lurus tengah ini namanya nurut, yaitu bongkok, nurut, ngandruk. Itu yang ada ritual itu. Ya, ada nyanyinya waktu antara gunungnya. Itu dari gunung Pak? Nyanyinya Roko Molos Poco karena dianggap ini gadis yang diambil dari gunung. Nyanyinya Roko Molos Poco. Melu yang berarti datang lebih awal. Kampung ini dibangun oleh nenek moyang yang mencari lahan baru untuk berkebun. Berbeda dengan Todo, rumah adat di Melo memiliki dinding yang lebih terlihat. Meski akarnya tetap berasal dari satu kerajaan yang sama,
Manggarai. Bangunan di Milo mengandalkan kayu lokal seperti vayak, munting, dan nangka. Kayu munting dipilih karena bunganya yang indah, sementara nangka melambangkan kemanfaatannya. Struktur atapnya pun menggunakan icuk yang dijepit dan diikat tali, mampu bertahan hingga ratusan tahun jika terus terkena asap dari dalam rumah. Filosofi pembagian ruang. Di puncak atap terdapat ranaseka, simbol tanduk kerbau yang melambangkan perlindungan, kekuatan, dan persatuan. Secara fungsional, rumah ini dibagi secara adil. Bagian atas untuk menyimpan hasil panen, sementara kolong setinggi 2 meter di bawah lantai digunakan untuk ternak seperti kerbau dan babi. Melalui Kampung Todo dan Milo, kita belajar bahwa arsitektur vernakular bukan sekedar tempat bernaung, melainkan kristalisasi kearifan lokal dalam merespon iklim tropis dan kontur bukit yang terjal. Dengan material alami seperti icuk dan kayu lokal, bangunan tradisional ini bernapas tanpa jendela, tetap kokoh tanpa paku, dan awet berabad-abad berkat asap dari dapur yang menghuni pusat rumah. Setiap tiang dan bentuk rujutnya membawa filosofi mendalam tentang kepemimpinan, penghormatan kepada leluhur, serta keseimbangan ekosistem. Di antara jejak masa lalu dan langkah masa depan, kita berdiri di puncak Waringin. Tempat ini adalah ruang transisi, di mana kain-kain tenun dari setiap pelosok Manggarai berkumpul dan bercerita tentang identitas yang tetap dijaga. Puncak Waringin menjadi bukti bagaimana arsitektur mulai beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Bangunan ini tidak lagi hanya menjadi tempat tinggal, melainkan menjadi pusat aktivitas publik dan ekonomi yang dikelola untuk mendukung sebuah pariwisata. Dari titik ini kita bisa melihat pergeseran cara manusia menghuni ruang. Kalau ini barang titipan dari setiap UMKM. UMKM. Berarti setiap setiap daerah di Manggarai. Iya, betul sekali. Mereka titip barangnya ke sini. Berarti dari mereka store ke sini. Iya, kita yang bantu mereka Bantu menjual. untuk menjual. Kebetulan ini Dekranasda Manggarai Barat. Waterfront City, sebuah proyek strategis nasional yang mengubah wajah Labuan Bajo menjadi jauh lebih futuristik. Jika di pedalaman kita melihat rumah yang mengikuti alam, di sini kita melihat bagaimana kawasan pelabuhan didesain ulang untuk menjadi ikon wisata kelas dunia. Area ini dibagi menjadi 5 zona, di mana pelabuhan utama berada di zona 3. Desainnya kini lebih terbuka, lengkap dengan tribun besar yang sering menjadi pusat acara kesenian dan juga konser musik hingga kegiatan keagamaan. Waterfront bukan lagi sekedar pelabuhan logistik saja, tetapi telah menjadi area publik tempat warga berolahraga dan juga bersantai. Transformasi ini membawa tantangan baru bagi sebuah pelabuhan. Sebagai objek vital, desain waterfront yang sangat terbuka sebenarnya bertabrakan dengan aturan keamanan pelabuhan yang seharusnya tertutup dan berpagar. Selain itu, meski terlihat modern dengan penggunaan panel surya di terminal penumpangnya, ketergantungan pada material kaca dan beton menuntut pengelolaan lingkungan yang lebih ketat melalui proses AMDAL supaya ekosistem di bawah laut tetap terjaga. Sudah ditetapkan oleh PUPR dalam PSN yaitu zona 1 sampai zona 5. Zona 1 itu
antara Hotel La Prima pinggir pantai sampai pantai itu. Kemudian zona 2 adalah zonasi di depan kampung air sampai ke sini. Pelabuhan itu zona 3. Nah, yang di sana adalah untuk jogging track, untuk sarana olahraga dan kegiatan UMKM ya. Zona 1, zona 2. Itu zona wisata. Zona 3 adalah pelabuhan. Tetapi di sini mendapat bukit tambahan untuk kegiatan penunjang kegiatan pariwisata. Pelabuhan. Kemudian zona 3 itu adalah zona komersial. Zona 4, zona 4, kita 3 ya. Zona komersial yaitu untuk hotel, kemudian untuk pertokoan. Zona 5 adalah untuk kulineri dan untuk jogging juga trek di sana ya. Masih zona. Jadi zonasi yang ditentukan yang kampung ujung bakar-bakaran ikan itu adalah zona 5 ya. Itu untuk UMKM. Jadi zonasi ini sudah ditetapkan oleh PUPR dalam pembangunannya. Menjaga Bay Resort. Arsitektur di sini unik. Bentuk atapnya yang menjulang tidak mengambil inspirasi dari Manggarai, melainkan dari rumah adat tradisional Sumba. Meski bergaya modern, filosofi fungsinya tetap berakar pada kearifan masa lalu. Atap yang dibuat sangat tinggi ini bertujuan untuk menciptakan sirkulasi udara yang baik sekaligus menjadi simbol ruang penyimpanan cadangan makanan. Persis seperti fungsi Baruniang di Werebo ataupun di Todo. Material lokal menjadi nyawa dalam estetika bangunan ini. Penggunaan kayu besi dan kayu ulin yang kuat terhadap cuaca laut dipadukan dengan aksen interior berupa kain songket NTT yang motifnya diambil dari berbagai daerah. Bahkan tata letak resort ini didesain secara organik, menyerupai bentuk komodo, dengan area bar sebagai kepalanya dan deretan kamar sebagai kaki dan tangannya. We tried to keep everything wood to keep it more natural. So mostly everything is wood or biodegradable, so we want to be a green resort. Take care of the ocean, take care of the land, everything. So that was the main concept of it. The architect is actually one of the owners, George Andrews. He's one of the owners. So originally when they wanted to build this, they wanted to build just a villa with maybe 2 or 3 rooms to rent for the owner. And then he found extra investors and they decided to go bigger. And then they were able to build on the oceans. They built it there as well. So the owner is also the architect? Yeah, one of them. There's three owners, 3 French owners. Yeah, and one is the architect, one is an accountant, and one's an investor. So. Perjalanan kita mencapai puncaknya di Kulomori Convention Center. Sebuah mahakarya arsitektur modern yang berdiri di atas lahan seluas 300 hektar. Di sini, batas antara bangunan dan alam seolah memudar. Desainnya tidak memaksakan bentuk, melainkan tumbuh kontekstual mengikuti lekuk kontur perbukitan aslinya. Bangunan ini manifestasi dari teknologi mutakhir yang bersahaja. Penggunaan kaca yang masif memberikan pencahayaan alami yang melimpah, sementara atap skylight dan desain interiornya menggunakan anyaman rotan serta kayu jati untuk memberikan sentuhan kehangatan lokal di tengah skala industrial. Namun, kemegahan ini hadir dengan tanggung jawab besar di tengah tantangan iklim yang ekstrim, di mana panas dan dingin bisa berubah sangat cepat. Kulomori mulai mengimplementasikan langkah keberlanjutan melalui penggunaan panel surya untuk penerapan lanskap. Bahkan, rencana besar untuk penyulingan air laut menjadi air bersih telah disiapkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan yang kering ini. Kulomori bukan sekedar gedung pertemuan, ia adalah simbol ambisi masa depan Labuan Bajo. Sebuah titik di mana kemajuan ekonomi dan inovasi ruang tidak lagi harus mengorbankan bukit yang mereka tempati,
melainkan hidup berdampingan dalam satu bingkai arsitektur berkelanjutan. Gulu Convention Center kita ada di dalamnya, kalau ukurannya sih 23 kali 14 meter. Kalau pintu kita pakai pintu jati, full pintu jati. LED kita pakai 14 kali 4 meter. Habis itu kalau lantai kita pakai granit, yang dinding sebagian andesit. Kalau plafon sama seperti yang di luar, kita pakai rotan semua. Kalau korden kita pakai elektrik sih kita. Jadi elektrik, pakai remote kita tutup bukanya. Biar nggak silo. Kita ada dua sih, ada yang black curtain sama yang duvetnya. Kalau pintu sama, yaitu tadi sih karena di sini banyak pemoyan. Kemarin kita juga beberapa udah pecah juga. Iya. Kalau meja sama, kita meja juga pakai kayu jati semua. Jadi memang yang di sini homemade semua. Nggak ada yang beli. Yang beli jadi itu ya cuma state aja. Kapasitasnya 500 orang. Bangunan tradisional dan bangunan modern di Labuan Bajo menunjukkan cara yang berbeda dalam menyesuaikan diri dengan alam, terutama dalam merespon iklim, kontur, dan lingkungan di sekitarnya. Ini kita berada di pelabuhan Labuan Bajo. Kita akan pakai sampan menuju Solo, ya, yang sudah kita rakit beberapa tahun. Nabi Nuh kah? Nabi Nuh. Saya coba kasih sebatang mata itu. Berani. Berapa kali ku coba, Nggak ada, nggak mau. sampai nanti kau mau terima. Tidak mau. Mungkin kau pura-pura tak dengar. Yes, mari kita jelajah arsitektur di Kau ingin Mapin Labuan Bajo ya kan. Jadi kakak ya. sambil gusar menunggu, ku susun di kepalaku rangkaian kata santun apapun yang tenangkanmu. Aku ada untukmu. 1, 2, 3. Kita berada di Kampung Dodo. Katanya, konon katanya, tapi itu dari berapa abad. Aku ada untukmu. Walau mungkin tak selalu. Rentetan cerita lama kita, bukti kebodohan yang sempurna. Aneka upaya kabur sekolah, seleksi olimpiade fisika payah. Kita sedang memakai baju adat Kampung Dodo. Bisa dilihat teman-teman. Mungkin. Oh iya belum Bu. Nah mungkin ada foto seperti ini. Aku ada untukmu. Boleh saja kalau kau ragu. Aku ada untukmu.
saya Iqbal. Ini kita makan dengan di sini nasi kotak lunchbox dengan view terindah. Jangan lupa kesini, makan kesini dengan harga mahal. Lagu di atas, jangan konservatif. Halo, di mana ini? Belomori. Nomor itu apa? Convention. Convention. Ini mirip sama yang kita, maksudnya cara metode cut. Aku ada untuk Capek. Capek. Kata-kata Untuk Dewan ini day 4. Wes. 4. Day 4. Yes. Alright. Alright. Yes. Kata Pak Bule tadi alright. Alright.